Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Hermes Cicarmina dengan NIM 2306040010 akan membagikan materi berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara filsafat. Jadi sebelumnya kita mempelajari berkaitan dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara filsafat. Jadi sekarang kita akan membahas berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara filsafat. Agar tidak punya waktu, saya akan langsung mengulas materinya. Yang pertama kita tentu lihat dari substansi kalimatnya. Kita harus memahaminya secara satu persatu, yaitu yang pertama, apa itu dasar negara. Dasar negara merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, struktur, dan sistem yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, saya akan menjelaskan sedikit secara lebih terperinci dan sederhana berkaitan dengan dasar negara. Saya akan ambil salah satu contoh, yaitu misalnya kita membangun sebuah rumah, tentu mempunyai fondasi agar rumah itu bisa berdiri kokoh dan kuat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara diperlukan sebuah dasar dalam sebuah negara agar menjadi landasan bagi suatu negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar itu sendiri harus kuat dan tentunya berdasarkan kepada kebudayaan yang ada di Indonesia. Dasar negara menjadi pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama di sebuah negara. Ini mencakup konstitusi, undang-undang, prinsip politik, dan nilai yang diakui secara luas oleh penduduk negara tersebut. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa dasar negara itu mencakup konstitusi, undang-undang, prinsip politik, dan nilai yang diakui secara luas oleh penduduk negara tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dasarnya harus dari konstitusi, dasarnya dari undang-undang, dari prinsip politik, dan nilai yang diakui secara luas. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia tentu harus bertindak sesuai dengan dasar negara yang telah ditetapkan. Yang berikut berkaitan dengan filsafat. Filsafat merupakan padanan kata filsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia terdiri dari kata philos yang berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan filsafat karena dari beberapa video-video sebelumnya tentang filsafat ini sudah sering dibahas. Yang berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara filsafat. Mohon maaf, ada banyak kesalahan penulisan, tapi ini judulnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara filsafat. Pancasila adalah dasar negara dan filsafat Indonesia. Ini berarti Pancasila sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara itu harus menjadi landasan, tonggak, dan dasar yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila yang terdiri dari 5 sila Pancasila yang mencakup nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila menggambarkan visi Indonesia tentang kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan khas Indonesia. Jadi, dari kelima sila Pancasila tersebut, inilah yang menjadi tonggak fondasi dasar dalam kegiatan keseharian masyarakat Indonesia. Jadi, apapun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berpedoman pada kelima nilai-nilai tersebut. Adapun nilai tersebut adalah pemikiran atau pikiran pokok dari 5 sila Pancasila yang menjadi dasar negara filsafat. Yang berikut
kita mengulas lagi berkaitan dengan cabang ilmu filsafat. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang proses, dasar, metode, sesuatu yang bersifat realitas. Ontologi menekan pada kata apa dan bagaimana. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi, entitas, hubungan antar entitas, dan sifat fundamental. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sifat-sifat pengetahuan itu sendiri. Epistemologi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dapat diketahui, batas-batas pengetahuan, serta kriteria dan metode validitas pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, prinsip-prinsip moral, teori-teori etika, dan pertimbangan nilai yang menjadi dasar bagi tindakan manusia. Aksiologi mencari pemahaman tentang apa yang dianggap baik, benar, dan berharga bagi kehidupan manusia, serta bagaimana nilai-nilai dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dari ketiga cabang ilmu filsafat tersebut, kita mengetahui secara mendalam bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat. Jadi karena berkaitan materinya sudah mau berakhir, saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang saya jelaskan pada sore hari ini, yaitu di mana Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadi landasan yang kuat bagi suatu negara dalam bertindak dan menentukan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara harus memiliki nilai-nilai yang universal dan khas Indonesia itu sendiri, baik itu secara filsafat maupun dalam bidang-bidang lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan maupun kesalahan penulisan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa menambah wawasan dari para penonton maupun dari pemateri sendiri. Terima kasih.